kemarin Mas Anjar nanyain mau bahas tim negara Malaysia. Kenapa yang bikin tertariknya Mas Anjar? Ya itu Mas, yang kemarin kan di Instagram tuh yang tahu-tahu waktu scroll keluar tuh yang pelatihnya klub apa Liga 1 sana ya, Liga Super Malaysia ya, yang Penang kalau nggak salah, yang Perak yang dulu ex jajaran pelatihnya Bayern Munchen. Dia bilang katanya kan nggak menang-menang tuh klubnya Perak, ya kan? Terus akhirnya dia ini nyeletuk tuh. Mungkin harus pakai dukun Indonesia kali gitu. Lah kok dia tahu-tahuan dukun Indonesia? Nah, itu dia nggak tahu nih dukun Indonesia. Dia kan katanya dia tadi tuh di awal apa? Dia masuk jajaran pelatih Munchen. Berarti kan di Jerman sono. Nah, terus dia di Malaysia baru berapa tahun tuh Mas? Kurang tahu apa gimana? Kurang tahu ya. Ya mungkin belum lama lah. Nah, kok udah tahu dukun Indonesia? Kalau dia lama di Jerman kan, waduh. Iya ya. Kacau juga Indonesia. Sangat terkenal kali Mas di sana Mas. Kita dukunnya dukun mandi gitu. Kalau orang manjur gitu. Oh, manjur. Ya, apa rapalannya gitu kan kali. Suka ada itu ya kayak gawangnya dikencingin gitu. Kalau kita mah pakai apa? Iya. Biar biar lawan dulu yang lewat masuk masuk lapangan dulu. Lapangan ya, ada gitu-gitunya ya. Anduk kiper biasanya di gawang sih Mas yang lebih ini ya. Kayak gitu. Nah, mungkin kedengeran tuh sampai dia gitu kan. Pakai ini aja. Nah, yang dicoba lah buat dia gitu kali, bercanda gitu. Ya kan? Tapi kenapa Indonesia kan? Thailand juga ininya kuat ya. Beda bahasa kali. Oh iya. Jadi dia nggak ngerti kan apa bahasa Thailand kan. Bingung kan? Kalau bahasa kita kan paling larinya ke sini. Kayak ceramah gitu. Yang lagi viral gitu. Iya, kita aja kagak ngerti. Iya benar. Dia juga nggak ngerti. Itu kali. Makanya lah kok dia bisa kalah terus, berarti sekuat itu kali apa Liga Malaysia ya Mas ya? Iya, kayak kita. Didominasi sama klub. Kalau kita kayaknya Mobile sih apa kayaknya kayak ya? nggak dikuasain satu klub gitu kan. Dia kalau ini kan kayaknya Johor Darul Takzim. Itu kayak menguasai batu. Sampai sekarang masih ini. Masih itu ya, masih tetap paling top ya. Paling top. Sih. Jatuhnya kayak Liga Jerman sama Liga Prancis, Liga Malaysia mah. Karena ya itu Mas, kekuatan finansial kan. Oh iya, saya lihat transfernya musim ini udah paling tinggi tuh. Berarti pengeluaran transfer. Berarti kan Pangeran Johor tuh sangat concern sama sepak bola Johor. Akhirnya dia mau berani keluar modal buat yaitu ngebiayain klubnya kan. Oh, yang punya pangeran Mas. Ya, kan banyak tuh kan Malaysia kan. Sini sultan. Iya, terdiri dari kesultanan-kesultanan kan. Ada Pahang, Negeri Sembilan, gitu-gitu kan. Terus Perlis itu kan biasanya klub-klub kerajaan tuh. Nah, berarti masih kalah kalah ngucurin uangnya dibandingin sama Johor. Johor niat sih Mas. Iya, tapi kalau saya lihat-lihat tuh baca-baca juga Johor dia 2004-an tuh baru tuh Mas. Paling banyak tuh menangin Liga Malaysianya tuh. Sebelumnya kan dia banyakan tim-tim kayak Penang, terus Selangor, ya kan, terus Pahang. Nah, itu yang paling banyak kan dulunya. Nah, baru sekarang kayaknya Darul Takzim mulu tuh. Iya. Ya, berarti jomplang sih Mas kualitasnya. Apa dia ada kayak PSG ya? Iya kali, iya. Berarti dia kan duit ada nih kan ya. Iya. Beli pemain asing yang nggak kaleng-kaleng tuh. Kemudian ngumpulin pemain yang punya WN Malaysia asli kan. Berarti yang paling bagus kan dikumpulin jadi satu. Set squad kan, ya udah. Berarti kan dia dominan akhirnya. Di situ kali. Ya. Saya kira logonya singa gitu kayak Korea. Saya kira tim Korea awalnya. Harimau ya? Iya kan, julukannya Harimau Malaya, Malaysia. Jadi ya mereka kalau kita Garuda nih, mereka harimau. Jadi ornamen harimau tuh banyak di sana. Beberapa klubnya pakai itu ya? Iya betul, iya harimau. Terus dia juga itu tuh liganya tuh bergulir juga tuh. Maksudnya banyak perubahan juga tuh di liganya kan? Iya. Dia kayak dulu Liga Malaysia tahun 1982.
Terus berubah lagi tuh jadi Liga Semi Pro Divisi 1. Nah, berubah lagi jadi Liga Perdana. Nah, sekarang baru tuh dia Malaysia Super League. Liga Super Malaysia ya. Tadi Mas Anjar sempat bilang dia nggak ada divisi 2-nya. Iya, per musim ini sih kayaknya dia menghilangkan Liga Primer Malaysia ya. Oh, kita juga nggak ada divisi 2, Mas. Ada, kita. Tapi kan iya, kan agak turun. Iya, Liga. Tapi pokoknya per tahun ini dia udah nggak ada, Mas. Jadi totalnya dulu ada tuh Liga Super tuh 14 tim Pak ya kalau nggak salah. Liga Primernya 12. Nah, Liga Primer tuh dia divisi 2-nya ya, malah. divisi 2-nya. Nah, namanya aja Primer, Premier Malaysia. Nah, akhirnya digabung tuh jadi satu. Jadi dari FAM kan namanya kan, Football FAM. Association of Malaysia. Kayak FA Inggris gitu. Tapi ini FAM. Nah, itu kan jajahannya Inggris. Iya, betul kan. Digabung lah, akhirnya mengundang tim-tim dari Liga Primer Malaysia itu. Cuman beberapa alasan mungkin ada yang nggak bisa ikut karena alasan finansial atau nggak dapat lisensi. Pada akhirnya target 18 klub gabungan dari yang super sama primer jadinya cuma 14. Oh, gitu. Terus sama kayak Indonesia dong, nggak ada degradasi. Nah, itu kurang tahu ya. Kayaknya nggak ada sih. Tapi nantilah kita cek lagi lah nanti. Iya kan, nggak ada Raffi Ahmad mungkin. Iya, mungkin kita komplain di komentar. Iya, teman yang lebih ngerti kan. Iya. Kirain saya kemarin tuh kan, waduh gagal nih Mas. Oh iya. Divisi 2 jalan. Iya Mas, kan terus saya lihat Rans di bawah. Iya. Poinnya paling rendah. Yang nggak dibayar kali ya Mas. Iya, kayaknya. Tapi mungkin arah-arahnya kayak Liga MLS atau Liga Australia kali Mas. Jadi mereka emang tidak ada sistem degradasi gitu. Jadi cuman pakainya lisensi. Berarti kan intinya kalau license-nya udah terpenuhi mereka bisa ikut gitu sih. Kayaknya ke situ ya. Cuman ya mungkin saya salah lah ya waktu cari-cari infonya ya, siapa tahu ada yang bisa menambahkan. Iya benar Mas. Biasanya ada aja nih. Iya, ini ada satu tim nih yang namanya kok bukan Malaysia banget nih Mas. Iya. Saya baca di Liga Perdana tahun 94 tuh yang menang Singapura. Oh iya. Tahu gak Mas? Iya tahu. Kok kenapa dia masuk nih Singapura gitu maksud saya. Oke, kan dulu kan emang ceritanya kan Singapura itu kan bagian dari Federasi Malaya Mas. Waktu awal kemerdekaan kan. Ini ngomong sejarah ya ini ya. Iyalah. Jadi waktu wajib Mas. Ya, waktu di tahun 60-an, waktu zaman Pak Karno kalau di kita ya, sebelum Dwi Korak tuh ganyang Malaysia tuh. Mereka masih jadi satu Mas. Nah, terus Singapura karena sering rusuh nih, kerusuhan etnis antara Cina Melayu sama India, jadi akhirnya Malaysia malah udahlah dilepas aja gitu. Jadi Singapura itu satu-satunya negara merdeka di dunia yang nggak atas keinginan sendiri. Jadi dia dilepas karena dari Malaysia sendiri kayak nggak sanggup nih nyelesain kerusuhan ini. Karena di dalam internalnya ribut sendiri ya. Kan. Nah, malah akhirnya ternyata blunder kan. Sekarang Singapura walaupun kecil bisa lebih maju, betul. Gitu. Nah, kenapa tim Singapura ada di Liga Malaysia? Karena Malaysia. Itu kedekatan historikalnya aja. Jadi mungkin waktu itu Singapura menganggap belum bisa atau belum mampu secara mandiri bikin liga sendiri gitu kan. Pada akhirnya dia numpang nih di Liga Malaysia. Itu juga selain Singapura sebenarnya Brunei juga gitu Mas. Jadi maksudnya numpang juga? Iya, jadi kalau Brunei itu sempat di Liga Super Malaysia sama Liga S Liga Singapura. Jadi kayak ada satu tim Brunei namanya DPMM, Duli Pengiran Mahkota. Nah itu memang klub asli dari Brunei, tapi mereka numpang-numpang tuh. Pernah ini karena lisensi di S League Liga Super Malaysia ya. Akhirnya mereka berhenti kerjasama. Mereka mengajukan kerjasama ke Liga Indonesia. Tapi ditolak. Dia ngasih apa tuh Mas? Apanya? Jadi pendonor juga berarti kan? Ya berarti peserta berarti bayar gitu kan? Berarti kan. Mereka nyari tuh negara mana yang liganya bisa mereka joinin. Salah satunya Indonesia, tapi Indonesia kayaknya menolak. Iyalah Mas, udah kebanyakan klub kita. Tapi lumayan kan Mas, maksudnya biar ada warnanya bener, biar nggak kaku ya Mas ya. Iya benar.
Terus kalau yaitu Singapura, Malaysia sama Brunei sih deket tuh Mas, sering tuker-tukeran tim. Jadi kalau Singapura itu beberapa tahun lalu dia bikin klub Lions 12, Lions 12 gitu. Jadi isinya pemain Singapura tapi mainnya di Liga Super Malaysia. Oh, pemain timnas? Iya, pemain timnas. Ibaratnya gitu ya? Jadi pemain timnasnya dikumpulin main di sana. Kayak gitu. Waduh, bagus juga sih Mas buat gitu. jadi latihan tersendiri ya. Itu dia. Buat pemainnya ya. Jadi kayak mengenal karakter liga luar lah. Harusnya kita mulailah kayak gitu-gitu tuh nyoba. Biar nggak yang kayak ngerasa jago sendiri gitu Mas. Di tanah sendiri kan. Kayak yang disindir nih Mas. Iya. Ada disindir pemain muda. Ya kan? Saya lihat di IG pemain tua nyindir PSSI. Naturalisasi. Oh iya. Ada statusnya lucu lucu gitu. ya. Terus pas tadi pagi saya baca pemain mudanya nggak dipanggil, yang ini yang dipanggil. Oh iya. Iya gitu. Masa harus digituin ya? Tapi kenapa sih langganan pemain muda ini nggak dipanggil ya untuk kali ini ya? Untuk apa? Pertandingan persahabatan. Padahal udah main di Bali United Mas ternyata. Iya. Kenapa ya? Si MF ini. Inisial. Egi ya. Si Egi ini. Oh, cedera. Dewa. Iya, Dewa United dia ternyata. cedera katanya. Terus makanya si yang Mas Stefano. Lili Pali. Iya, Lili Pali. Ya itulah. Mungkin Tapi bagus Lili Pali. Lili Pali bagus sih Mas. Iya. Ya. Bisa dibilang dia bagus, padahal itu bukan posisi asli loh. Jadi di Belanda sana dulu Lili Pali tuh main di posisi sempat back sayap. Van Persie kan? Kiri. Wah, saya nggak. Kayaknya dia belum cerita ke saya sih. Oh iya. Sempet. Oh iya ya. Nomor saya hilang sih yang di set dia. Kan? Dulu pernah tuh ngomong gue pernah sama Van Persie gitu kan. Kayaknya waktu itu dia yang Indonesia ikut apa tuh? Kejuaraan itu yang masih ramenya dia tuh. Lili Pali sering dipanggil. Nah, Van Persie ikut dukung. Oh iya. Sempet chattingan lah mereka karena di Belanda waktu masih junior dia satu klub di Belanda sama Van Persie. Bagus sih. Berarti emang didikan Belanda lah Mas, beda sama Iya, bener. Gitu. Saya paling demen emang lihat dia sih kalau pemain asing. Ininya. Nah, balik ke Liga Indonesia yang kan Liga Malaysia juga sempat berganti tuh Mas. Nama-namanya. Nah, Liga Indonesia juga nih dari perserikatan tuh dia yang membentuk PSSI ya kan ada ya beberapa klub 7 apa ya Mas? Ya klub tradisional lah ya, yang per itu kan ya. Ya, nah tuh di situ di perserikatan Persija meraja nih, ya kan 9 sampai 9 kali juara. Terus ada ganti ke Galatama. Nah Galatama nama klubnya lucu-lucu nih, nggak pakai per, rata-rata ada Pelita ya kan, nggak pakai Persatuan Sepak Bola. Nah terus ada masuk ke Liga Indonesia. Nah ini yang merajai ternyata Persipura nih. Iya Persipura. Ya kan. Nah kemarin Mas Anjar sempat nyinggung Piala Asia untuk antar klub di AFC. Di Asia antar klubnya. Nah ternyata membuktikan nih si Persija Persipura sama Johor Darul Takzim. Nah, menunjukkan taring kan ya kan? Iya, betul. Nah, sampai level klub kita juga ini Mas ya, gesekannya. Iya, gesekannya kompetitif lah. Jadi ya bisa dibilang Liga Malaysia juga lumayan kompetitif di level Asia, apalagi belakangan Bagus ini. Mana Mas? Kalau prestasi sih Mas, dulu kan ada yang namanya ACL ya, kita tapi udah nggak pernah ikut sih karena mungkin kualitas liga kita kurang ya. Jadi kayak perankingan liganya tuh bikin kita nggak layak untuk masuk ke Liga Champion Asia. Bisa dijelasin dulu nih Mas, kejuaraan Asianya kalau Eropa mungkin orang udah pada tahu kan, kayak Champion League itu dari negara-negara berapa negara diambil berapa klub, terus satu lagi Piala Eropa. Nah kenapa bisa masuk Piala Eropa? Nah mungkin bisa dijelasin dulu nih Mas. Oke, jadi kalau selayaknya liga-liga di Eropa sana kan, jadi ada Champions League untuk yang kasta tertinggi, terus ada Europa League ya, gitu kan.
sama yang sekarang apa UEFA Conference League ya. Iya, jadi antara juara-juara. Ya, ada 3 lapis itu kalau di Eropa. Nah, sama halnya di Asia juga sama. Liga kasta tertingginya ACL, Asian Champions League. Lalu yang kedua adalah AFC. Nah, gimana cara memilih kepesertaan anggotanya itu berdasarkan koefisien liga. Jadi sebenarnya AFC itu juga niru UEFA, Mas. Jadi UEFA tuh punya koefisien liga yang mana liga-liga itu di-rankingin tuh, di poin-poinin. Nah, gitu. Semakin tinggi poinnya berarti semakin banyak peserta liga tersebut yang bisa dapat kuota di ACL maupun di UEFA. Berarti nggak semua Liga 1 Asia, Mas, masuk ke situ? Jadi ada pilihannya dulu, rankingan. Jadi kan kayak yang kalau di kita kan ranking atas 5 besar Asia kan pasti kayak Arab, ya, Jepang, Korea Selatan kayak gitu kan. Nah, sedangkan kita di layar 2. Oh, di gitu. Piala Piala Asianya. Ya, karena kita kalah ranking liganya, jadi akhirnya kita mainnya di AFC kayak gitu. Tapi kayaknya beberapa tahun lagi, kayaknya tahun depan deh kita dapat 1 slot di Asian Champions League. Dulu tuh sempat Mas Bobi 2009 ke bawah gitu. Iya, yang Persik Kediri ya, gitu-gitu ya. Arema iya tuh. Oh, dapat ke itu langsung champion. Kuota slot langsung masuk ke fase grup. Fase grup. Kan. Betul. Cuman ya mungkin karena waktu itu masuk di fase grup kebantai mulu, berarti kan nurunin ranking kan. Ya kan? Ranking. Kalau betul. udah main di musim dingin gitu atau main tandang tuh sering tuh kebantai tuh kita. Kayak Persipura kebantai 9-0 kayak sama Shandong. Pokoknya klub Cina kayak gitu. Jadi hasilnya jelek-jelek, Mas, gitu. Tapi kalau main di kandang masih oke ya. lah ya. Meskipun kayak ya gitu. Mungkin karena kejomplangan kualitas liga nih antara satu negara dengan negara yang lain, maka AFC bikin rankingan itu dan akhirnya kita masuk ke kebanyakan ke yang kedua ke AFC Piala AFC ini. Itu sih. Berarti kalau yang sempat saya dulu ngikutin tuh ada fase grupnya itu berarti dia belum tentu masuk ke Piala Champion Asianya kan? Apa gimana tuh, Mas? Jadi untuk dia masuk ke Piala Championnya dulu dia ikut fase playoff nih. Oh ya, itu ada fase-fase playoff. Kayak Persija waktu itu, seingat saya. Ya, ada. Ya memang. Jadi kayak enggak yang klub satu negara tuh langsung dapatnya spot cuma di AFC atau cuma di ACL, enggak. Maksudnya ada kayak negara-negara perantara yang rankingnya di tengah-tengah. Jadi mereka kayak dikasih setengah spot di ACL dengan playoff atau langsung masuk di AFC kayak gitu sih. Kalau nggak turun gitu ya. Kita pernah dapat slot playoff kan, cuman nggak masuk mulu. Iya. Karena ya langsung ketemunya musuhnya berat-berat gitu kan. Iya, dalam playoff. Iya, dalam playoff gitu. Belum masuk gitu. Iya. Nah, kan diambil sempat ribut tuh kemarin kayak loh kok yang diambil malah juara yang ini gitu ibaratnya. Kayak Bali ya. Iya. Bali juara tapi kok yang diambil yang juara Piala Indonesia. Iya. Sempat ada rusuh-rusuh gitu. Nah, sebenarnya tuh yang diambil berapa tingkat atau juara-juaranya aja sih. Kalau kayak Eropa kan dari Serie A juara 1 sama 2, peringkat 1 2 yang diambil. Nah, ini kalau di Indonesia kok kayak nggak jelas gitu ya. Oh iya. Ini sebetulnya ini sih ada hubungannya sama sistem kita, Mas. Jadi kalau di negara-negara pada umumnya mereka kan kalau normal kan sepak bola jalan tuh beberapa kompetisi di negara tersebut kan, kayak liganya atau piala liga atau piala apa gitu. Nah, kebetulan di Indonesia Piala Indonesia nih atau yang dulu namanya Kopaji Samsu ini lagi mati. Betul. Mati suri. Nggak ada nih. Nah, ini kan konteksnya tadi sempat ngobrolin Malaysia ya. Betul. Malaysia lebih rapi, Mas. Jadi setiap tahun tuh mereka bisa selaras ngejadwalin antara Liga Super, terus Piala Malaysia sama Piala FA Malaysia. Jadi ada 3 piala di sana dalam setahun dan itu bisa mereka lakuin. Nah, kita aja satu doang nih Liga Indonesia aja belepotan. Iya, kayak padat banget. Itu. Kan kasihan, Mas, divisi 2-nya nggak bisa eksis. Kan kalau dari Copa mereka bisa eksis. Ketemu divisi 1 ya kan. Dengan lawan gitu mereka jadi bisa lebih terkenal. Kalau kayak gini orang nggak ada yang nonton divisi 2. Iya, nggak ada. Sementara juga balik lagi ke Malaysia ya. Mereka di
Liga 2-nya itu, di Liga Premiernya yang dulu itu masih ngasih slot kuota asing Mas, pemain asing. Oh iya nih. Ya, sedangkan kita kan nggak ngasih. Alasannya simple karena takutnya nanti nggak nunggak gaji pemain atau apa gitu kan. Tapi di sisi lain kalau nggak ada pemain asing, kalau misal ada Piala Indonesia, nggak kompetitif jadinya. Jadinya kayak setengah jalan buat klub-klub Liga 1 untuk juara gitu kan. Iya, Karena nggak bakal ada perlawanan di sini. Jadi kecil kemungkinan peserta Liga 2 apalagi Liga 3 ya kalau ada Piala Indonesia buat ngasih kejutan. Iya betul. Karena ya udah kalah setengah kualitas dulu sama pemain asing kan. Pemain asing iya Kita benar. kan slot 5 nih, 3 pemain asing. 4 ya. 3 pemain asing sama 1 AFC kayak gitu. Oh, 1 pemain Asia. Ya, 1 slot Asia. Oh, Gitu. oh Asia berarti nggak terhitung asing gitu maksudnya. Asing tapi khusus Asia kan. Jadi kalau misal nih semisal ya ada peserta Liga Indonesia punya 2 pemain asing dari Asia. Berarti yang satu masuk slot Asia, Oh, yang satu masuk slot asing. biasa Oh, Berarti gitu. satu doang. Gitu. Ini agak Ya. diperketat nih sekarang nih. Ya, contohnya kalau Persija yang sekarang kan Mas ada duo Ceko tuh. Siapa Kudela sama Kemericik ya? Susah namanya. Gimana tuh bacanya? Kemericik. Kercik. Kercik itulah ya. Nah, sama si Behrens ya. Ya, Behrens. Terus satunya dari Asia, Hilal yang dari Bahrain. Oh, Bahrain. Berarti 3+1 Asia. Itu sih. Tapi itu kalau kayak gitu dia mikirnya kan gimana ya? Untuk memajukan liganya apa untuk memajukan pemain pribuminya nih? Iya. Kan kayak gitu kalau kota-kota pemain asing karena di Eropa juga kan katanya Mas ya. Iya. Ada kota pemain asing gitu kan? Iya, ada beberapa liganya ada. Cuman ya mereka ya ini agak melenceng ya dari topik bahasan ya. Saya nggak setuju juga sih Mas. Eropa kebanyakan pemain asing sampai detik ini ya. Karena apa? Karena kalau Mas Bobby ngecek nih, waktu main di FIFA World Cup yang klub, iya betul. Ya Piala Dunia antar klub tuh, kan kualitasnya jomplang Mas antara Eropa betul, bener sama Asia, sama Afrika, lain. iya betul. Tahu-tahu juaranya selalu mereka. Ya paling ada Amerika lah kayak satu gitu. Latin. Itu pun Amerika Latin pembatasan kuota pemain asing juga kayak kita. Jadi mereka kalau nggak salah slotnya 3 pemain asing. Oh lebih ini ya? Iya, jauh lebih sedikit. Iya jauh lebih sedikit. Berarti kan sangat keren tuh kalau misal ada di luar UEFA bisa juara. Iya. Iya kan? Nah itu susah banget karena UEFA udah main itu dulu. Iya, udah ya kan kalau dulu Madrid, Iya Madrid kan terbentuk superstarnya kan banyak banget tuh. Nah, Brazil, dari Eropa, Inggris, suruh ngelawan wakil Asia. Iya. Atau wakil Oseania malah. Lebih jomplang lagi. Kayak gitu sih. Itu ketidakadilan di FIFA World Cup. Iya sih. Harusnya ada sedikit perubahan lah di situ.